Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam renungan pagi bersama saya, Gary Tengker, dan saya Arti Indira Pardede, dalam program Memulai Hari Bersama Kristus, di mana kita masuk dalam serial belajar dari 12 murid Yesus. Dan hari ini kita akan membahas murid Yesus yang bernama Yohanes. Kalau di hari yang pertama kita sudah membahas tentang Simon Petrus, lalu kemudian Andreas, dan saatnya kita masuk ke dalam pembahasan Rasul Yohanes. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. kami bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin membaca, dan biarlah setiap hal yang kami lakukan sepanjang hari ini itu memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah sekarang tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kasih dan kebenaran Allah. Rasul Yohanes, salah satu murid Yesus, dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Nama Yohanes sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yohanan, yang berarti Tuhan itu murah hati. Ia adalah saudara Yakobus, anak Zebedeus, dan memiliki peran besar dalam menyebarkan Injil. Yohanes menulis Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan kitab Wahyu yang menggambarkan kasih Allah, kebenaran, dan harapan masa depan. Dan hari ini kita akan belajar dari tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kasih adalah jalan hidup yang utama. Rasul Yohanes menekankan bahwa kasih bukan hanya sebuah konsep, melainkan inti dari hubungan kita dengan Allah dan sesama. Karena tanpa kasih, iman menjadi hampa, dan perbuatan baik kehilangan maknanya. Yohanes mengajarkan bahwa kasih harus diwujudkan dalam tindakan, bukan sekedar perkataan. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. apakah kasih hanya terlihat dalam situasi yang mudah? Atau jangan-jangan kita mampu mengasihi orang yang menyakiti seperti Allah mengasihi saya? Karena kasih sejati adalah kasih yang bertahan di tengah tantangan, bukan hanya kasih yang bersandar pada emosi. Ingat, kasih adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus, dan itu bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan. Yang kedua, kesetiaan dalam panggilan membawa buah yang kekal. Yohanes tetap setia mendampingi Yesus, bahkan di saat para murid lain meninggalkannya. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, ia hadir di bawah salib. Dia saksikan penderitaan guru yang sangat dia kasihi. Dan kesetiaan daripada Yohanes tidak hanya menguatkan imannya, tetapi juga menjadi pembelajaran kita, menjadi teladan bagi setiap kita. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apakah saya tetap setia kepada Tuhan saat hidup tidak berjalan sesuai harapan? Apakah kesetiaan saya ditentukan oleh kondisi atau
oleh pengabdian kepada Kristus, kesetiaan adalah kunci untuk melihat rencana Allah yang lebih besar dalam hidup kita. Kesetiaan yang teguh menghasilkan buah yang tidak akan pernah layu. Yang ketiga, saudara, kerendahan hati yang memuliakan Tuhan. Yohanes adalah satu dari sedikit murid yang memiliki hubungan istimewa dengan Yesus. Namun ia tidak pernah menyombongkan diri. Sebaliknya, ia menggunakan kehormatan itu untuk membawa kemuliaan kepada Kristus. Kerendahan hati seperti ini membuatnya dipercaya untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi yang mendalam. Matius 23 ayat 12 mengatakan, Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Apakah saya melayani dengan motivasi yang benar? Apakah saya mencari pengakuan manusia, atau saya ingin Tuhan yang dimuliakan? Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan mengarahkan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kerendahan hati adalah jalan untuk meninggikan Tuhan, bukan diri sendiri. Dan pelajaran yang keempat yang bisa kita petik adalah bergantung pada Roh Kudus untuk mengerti kehendak Allah. Yohanes tidak hanya bergantung pada hikmatnya sendiri, tetapi ia menerima pewahyuan melalui Roh Kudus. Ketika dia menulis wahyu, dia berada dalam sebuah momen yang sangat membuat dirinya terasing. Bayangkan dia harus dibuang ke sebuah pulau yang bernama Patmos. Dia merasa terasing, dia diasingkan dari orang-orang yang dia kenal. Tetapi dia tidak bergantung pada hikmatnya sendiri. Dia tahu pada masa-masa kesepian, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudaraku yang terkasih, tulisan-tulisan Yohanes menunjukkan pengertian yang mendalam tentang kasih, kebenaran, dan janji Allah. Dan ini mengajarkan kita untuk selalu bersandar pada Roh Kudus dalam setiap keputusan hidup. Roma 8 ayat 14 mengatakan, Karena semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apakah saya terbuka pada pimpinan Roh Kudus dalam hidup saya? Ataukah saya terlalu mengandalkan kemampuan sendiri? Hanya dengan membiarkan Roh Kudus memimpin, kita dapat memahami kehendak Allah dengan jelas. Hikmat sejati hanya ditemukan ketika kita menyerahkan kendali penuh kepada Roh Kudus. Saudaraku, pelajaran hidup dari Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa kasih, kesetiaan, kerendahan hati, dan ketergantungan pada Roh Kudus adalah pilar kehidupan Kristen. Dan saat kita menjalankan prinsip-prinsip ini, hidup kita tidak hanya mencerminkan Kristus, tetapi juga membawa dampak yang kekal bagi dunia. Hidup yang berpusat pada kasih, kebenaran, dan pimpinan Roh Kudus akan membuat kita menjadi terang dan garam di dunia ini. Pertanyaannya, saudara, apakah kita siap menjalani hidup seperti itu hari ini? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Tuntunlah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hari-hari kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hati kami terus memiliki hati yang melayani Engkau di setiap keadaan kami, bahkan situasi kami. Baik dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami, Tuhan, biarlah hati kami tetap memiliki kesetiaan, memiliki kasih yang luar biasa, dan memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu. Ya Bapa, berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan keluarga besar kami dimanapun mereka berada,
Biarlah Tuhan terus menuntun mereka. Kasih Tuhan juga terus menyertai mereka sehingga mereka berhidup berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya dan berdoa. Maka biarlah sepanjang hari ini kita terus hidup berpatokan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan biarlah hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat bagi setiap kita, orang-orang yang setia, orang-orang kudusnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Saya Gary Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.